Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kali ini saya ada di pameran pusaka di Surabaya. Ini pameran pusaka yang cukup besar, eventnya nasional dari SNKI ya. Dari tanggal 8 sampai tanggal 12 November 2023. Ya, untuk siapa yang mau merapat, silakan. Kalau mau merapat di gedung DKS Surabaya, temanya reinkarnasi Majapahit. Ini teman-teman pembursa sudah datang semua, saudaraku, dari seluruh Indonesia ya, ini ya, Jogja, Solo, Jakarta, Malang, Trenggalek, Madura, itu sudah datang semua. Nah, kita lanjut lihat pusaka-pusaka apa yang ada dipamerkan khusus di dalam. Gus Andi, nggih rahayu Gus. Rahayu. Nggih, pripun kabarnya Gus? Saya, alhamdulillah, barakallah. Nah, saudaraku, ini saya sudah bersama Gus Andi. Gus Andi, beliau sebagai ketua pelaksana, Gus, ketua pelaksana di acara pameran dan bursa pusaka di DKS ini yang tanggal 8 sampai tanggal 12 Gus. Saya boleh mewawancarai sedikit gitu sih, mau tanya-tanya tentang konsep dan bagaimana perkembangan acara di DKS ini. Kalau kita lihat kemarin kan sangat meriah, didukung oleh beberapa pejabat, beberapa penggiat budaya di Surabaya, bahkan sampai Pak Lanyala hadir gitu sih. Ya, ini temanya untuk event kali ini apa Gus? Tema. Ya, terima kasih pemirsa semua. Event kali ini mengambil tema reinkarnasi Majapahit. Reinkarnasi itu kan pengulangan sebuah kejadian masa lalu, berproses dalam sejarah yang diharapkan bisa terjadi pada masa kini. Ya, tentu bukan hal yang realistis terjadi satu pengulangan dalam bentuk aktivitas kehidupannya, tapi energi, aura, warisan-warisan yang masih ada itu dibangkitkan lagi. Yang pertama tujuannya agar sejarah itu tetap manis, tetap bisa diuri-uri oleh generasi muda terutama. Yang kedua, peninggalannya masih bisa dilihat dan menjadi bagian dari kehidupan kita yang bermanfaat. Secara filosofi. Ya. Nah, yang ketiga, akan mengokohkan sebuah simbol-simbol yang bisa disinergikan dengan dua institusi besar di Jawa Timur ini. Terutama pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu kita bisa melihat logo-logo atau hal-hal yang menarik dari lambang-lambang Majapahit itu dipakai oleh Jawa Timur. Kemudian dari sisi institusi Polri ya, itu tidak boleh lupa, karena istilah Bayangkari itu justru ada di Majapahit sebagai pasukan istimewanya. Ya, juga institusi lain seperti Kodam itu menggunakan pintu gerbang ya Majapahit untuk menjadi simbol dari institusi Kodam. Nah, reinkarnasi sendiri ini diwujudkan dengan beberapa benda-benda pusaka yang ada yang dipamerkan ini. Ya, tentu ada yang baru, bagian dari regenerasi kan, pelestarian ya. Nah, yang lama ini tentu mempunyai nilai dan cerita sendiri. Dan tentu pusaka itu mengandung sesuatu ya, dalam tanda kutip, selain estetikanya, eksoterisnya juga ada esoteris. Yang masing-masing orang mempunyai cara sendiri untuk menggunakannya. Karena empu yang membuat itu kan sudah penuh ketirakatan, ya, doa yang lama dengan harapan-harapan agar nanti pemegangnya itu sesuai dengan apa yang sudah diharapkan empu. Itu Mas. Iya. Kemudian saya kan juga pernah mendengar event ini seharusnya diadakan tiap tahun ya Gus ya. Cuma sempat berhenti karena corona ya Gus. Jadi seharusnya event ini sebelum adanya corona itu sudah ada sejak
dulu ya Gus. Ya betul. Jadi kita akan selenggarakan setiap tahun, khususnya di bulan November. Satu, ada tujuannya ini. Iya. Pertama dalam rangka konteksnya Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Tapi yang paling penting adalah dalam kisah-kisah di Pararaton ya, di negara Kertagama. Itu lahirnya kerajaan Majapahit itu di bulan November ini. Di bulan November ya. Wah, ini kan jadi ini sinkron ya dengan itu. Kedua, kenapa kita undang banyak pejabat yang berkompeten? Karena beliau-beliau lah yang sebenarnya menjalankan sebuah kehidupan kehidupan yang dulu ada dalam kerajaan Majapahit. Dalam kerajaan Majapahit. Jadi Jawa Timur ini kan pusat dan energinya ada di Trawulan dan di Surabaya. Junggaluh ini ya, karena aliran dari sebuah sungai berantas kan sampai di Surabaya, Junggaluh dan ke laut. Nah itu memang ada aliran itu. Iya, kalau kita lihat berbicara Indonesia saja, cikal bakalnya Indonesia juga dari Jawa Timur ya. Ya, betul. Jadi pejabat-pejabat itu meneruskan. Ibarat reinkarnasi itu meneruskan apa yang sudah dikerjakan, yang menjadi tugasnya untuk mengayomi dan membuat kemaslahatan manfaat untuk masyarakat sekitar ya. Ya, betul, ya. Makanya temanya Majapahit. Majapahit. Ya. Sangat istimewa sekali. Nah ini juga menjadi salah satu tambahan wawasan Gus untuk teman-teman seluruh Indonesia bahwa ternyata bulan November bukan cuma memperingati Hari Pahlawan. Iya, hari lahirnya Kerajaan Majapahit. Ternyata juga hari lahirnya kerajaan terbesar di Indonesia yang pernah ada. November 1293. Kerajaan Majapahit berdiri November 1293. Ya, dan di tahun itu cikal bakal bagaimana saudara kita dari Tiongkok ya itu datang ke Pulau Jawa. Ya, jadi ada kaitannya dengan proses-proses yang secara waktu itu satu sisi mengembang misi perdagangan, satu sisi mengembang satu upaya kerjasama pemerintahan, satu sisi ya ada cerita balas dendam ada utusan yang dilukai karena Prabu Kertanegara raja terakhir Singosari tidak mau takluk. Tidak mau takluk dari Ikan itu ya. Maka justru dengan kehadiran tentara Mongol Tera Tiongkok itu di bawah panglimanya itu dulu 3 orang itu Islam semua itu. Ike Mise, Kausing, Sipi. 3 itu semua beragama Islam dan terkolaborasi sekian bulan di sini sehingga masyarakat kita juga akhirnya mengenal sosok-sosok dari tentara Tiongkok yang Muslim. Nah, dari situlah Raden Wijaya sebagai mantu Kertanegara diuntungkan dengan situasi ini yang menyebabkan singkat cerita ini singkat cerita. Beliau mendapatkan logistik yang luar biasa karena 1000 kapal dari Tiongkok itu membawa perak, emas, sandang, pangan, logistik dan separuh diantaranya tidak terbawa kembali ke Tiongkok. Akhirnya itulah yang digunakan modal untuk mendirikan kerajaan. Tidak mungkin pada saat Singosari runtuh, mertuanya terbunuh, beliau sudah diamankan oleh Arya Wiraraja Artinya semua hal terkait dengan istana sudah tidak ada. Tapi justru dengan kedatangan tentara Tiongkok ini berkah bagi Dyah Wijaya atau Raden Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi kita tidak lupa dengan saudara tua kita. Jadi kalau sekarang ini ada hal-hal terkadang friksi apa itu keliru. Jadi kehadiran tentara Tiongkok itu memberikan support inspirasi dan logistik yang luar biasa. Berdirinya negara Majapahit yang besarnya itu melebihi Nusantara sekarang. Iya kan, di ASEAN itu sebenarnya Majapahit sangat besar ya. Besar yang ada di Indonesia. Mereinkarnasi ini bukan berarti kita mewujudkan lagi kejayaan Majapahit seperti dulu area wilayah, tidak, tapi semangatnya. Nilai-nilai historis yang terkandung dalamnya, kemudian kepahlawanannya, kegigihannya, Brawijaya 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu ditambah Gajah Mada, itu harus menjadi nilai patriotisme buat anak-anak muda. Dan yang penting di era sekarang ini harus digitalisasi. Setiap hal yang menyangkut informasi tentang sejarah harus dilakukan seperti ini dengan YouTube, dengan TikTok. Karena masyarakat kita ini
sudah malas untuk membaca tulisan, Iya, betul. tapi mendengarkan cerita, melihat secara visual itu akan lebih menarik kalau dikemas secara kreatif oleh tim Big Bratoh ya. Iya. Ada gambar-gambarnya. Iya. Nah, demikian Mas. Iya. Jadi itu tadi teman-teman dari pesan-pesannya Gus Andi. Jadi acara ini memang untuk menimbulkan sifat-sifat patriotisme, cinta bangsa, cinta tanah air ya, yang mereinkarnasi dari Majapahit, semangat juangnya untuk kita sekarang agar lebih semangat dan lebih baik lagi Ya. untuk bangsa Indonesia ya Gus ya. Mungkin itu Gus dari saya. Iya. Saya terima kasih sekali sudah boleh Sama-sama, wawancara. Ini semoga acara ini sukses dan Amin, banyak amin. teman-teman yang hadir merapat untuk mempelajari Amin. sejarah dan mencintai budayanya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Gus Andi. Ya. Nggih, nyuwun pamit Gus Ya, Andi. ya. Nggih. Terima kasih semuanya. Ini ruang pamerannya saudaraku. Kita lihat di sini. Nah, ini usaha-usaha yang dipamerkan. Mungkin cahayanya kurang terang. Ini ada Tilamupe, Pamor Adek Wengkon. Ya, tanggulnya Mataram. Gacundrik Mataram juga. Di sini ada Nogo Tangguh Demak ya. Naganya seperti Mediun ya, wingit ya. Ya. Kemudian ini ada pusaka Kamardikan juga ini. Kalau ini Kamardikan ini, dapur di Rampung. Ini ada tombak Majapahit. Pamornya Tunggak Semi, dapur Kuduk Cempoko. Nah, ini pusaka saya sendiri saudaraku. Dan kita pamerkan juga. Ini Madura Sepuh Sumenep, Tri Pamor, Sempono. Ada Pamor Junjung Derajat, Untu Walang dan Sodolanang. Ini salah satu pusaka andalan saya juga, pusaka Budan saya. Betok Jalak di sini di Tangguh Singosari. Ini temuan Kediri. Menurut saya ini betok Kediri akhir. Nah, ini juga naga siluman Pamor Mbak Segoro milik saya. Ya, saudaraku. Kemudian ini suasananya di ruang pameran. Pembursa juga ada di sini. Nah, ini juga ada lelang dari Kurevo, lelang pusaka. Nah, ini pusaka-pusakanya Kurevo, saudaraku. Ini pusaka Bali dari etnik Indonesia. Dapur Kalamisani, Pamor untuk banyu. Warangkanya gading gajah, berpadu perak dan batu permata. Handle-nya juga gading. Nah, ini pusaka-pusaka Balinya Kurevo, ini top-top. Kemudian ini keris pedang. Ya. Nah, ini juga ada tali sepuh Pamor Ngurit Semongko, dapur Bimo Rangsang. Tali sepuh. Ini milik. Ya. Ini juga pusaka-pusaka yang dipamerkan saudaraku. Nah, Lambangan Ngulit Semongko. Ada Pulang Geni Kelengan Tangguh Sedayu, keris yang sangat legendaris ini saudaraku. Dan ada keris suluk 5 Majapahit Pamor Tunggak Semi. Ada keris suluk 7 Majapahit Pamor Ilining Warih. Ada keris Tuban Tilamupe Pamor Selewa. Cadangan oleh teman apa? Naga Kembar. Komandan primitif Pak ini. Iya, siapa? Naga Mantan Primitif. Lah itu Marmelo.
Ini Singosarinya ini punya Mbak Empu Aryo Herlambang. Luk 13 dapur Sangkelat. Budaya sama sedikit khas Indonesia Iya. bisa lepas dan akan dialami. Singosari dapur Sangkelat punya Empu Haryo Herlambang. Saudaraku, barusan kita sudah tanya-tanya kepada ketua panitia acara ini yang temanya Majapahit, reinkarnasi Majapahit. Nanti hari kedua kita akan keliling ke meja bursa. Meskipun saya sebenarnya kemarin hari pertama sudah keliling, kita sudah lihat-lihat pusaka-pusaka yang dibawa teman-teman dari seluruh Indonesia. Banyak pusaka bagus di pameran. Saya juga sudah dapat beberapa pusaka kemarin, cuma kita nggak sempat konten ya karena kita sangat capek kemarin juga. Tapi nanti atau besok kita akan ambil konten, kita lihat pusaka-pusaka yang dibawa teman-teman pecinta pusaka dari seluruh Indonesia. Mungkin itu untuk hari ini saudaraku. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Rahayu, 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 salam budaya.